jadi Ami mai jawab apa yo lakukan screening pranikah. Kakak aku Tongga akan menjelaskan apa pengertian mengenai screening pranikah agar tujuan beserta manfaat. Kita ambil mengenai jadi kakak pernah melakukan apa pemeriksaan? Ya, Pemeriksaan pemeriksaan penyakit misalnya penyakit menular. aku lupa. Oh, Pas zaman yang tadi kakak belum melakukan pemeriksaan, jadi untuk pemeriksaan ini kakak sangat penting. Coba. Jadi pengertian mengenai screening pranikah kakak. Apa sangka serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum menikah. Jadi si kakak ini pun menikah dibajukan untuk melakukan screening pranikah. Ikutan gue kayak coba ditengok dan pasangan itu apakah mga penyakit gitu. Misalnya penyakit kata penyakit menular salah satu itu misalnya TBC, hepatitis gitu. Sekarang gue kak atau ada juga penyakit genetik penyakit keturunan supaya nanti ada ini bisa konsultasi ke dokter untuk proses pencegahan. Meningkatkan kesadaran di SKK dan bisa bertanggung jawab terhadap pasangan untuk agar SKKP baik tangguh ya apakah pasangan itu kena penyakit atau yang gue pikir kayak gue SKK dia nggak mana anak atau itu jadi dia temang ya apa misalnya sama terganggu nih maya penyakit itu. Jadwal orang screening pranikah untuk bisa tidak 6 bulan sekali sebelum menikah. Emang gue sedang lebih kelutan anak menikah misalnya sekatan menikah tahun 2005 berarti 3 jadwal bisa gak 3 bulan atau 6 bulan sebelum itu apa kita nikah tuh jadi 3 bulan sampai 6 bulan itu guys ya kagak harus apa mau screening pranikah itu bisa atau udah lalu kita kak materi kedua testing dan hingga konseling persiapan menjadi orang tua. Jadi kakak konselingnya persiapan menjadi orang tua yang pertama pengertiannya itu konseling merupakan proses pemberian informasi objektif dan lengkap dilakukan secara sistematik dengan paduan keterampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan pengusahaan pengetahuan klinik yang bertujuannya untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua itu pengertian KIE itu bertujuan untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan dan sikap agar memiliki perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Maksud mengenai konseling persiapan menjadi orang tua buat kakak di mana kami seorang bidan atau calon bidan kakak akan memberikan konseling atau arahan begitu kakak untuk itu karena kan konseling ini itu sangat penting agar si kakak akan sangat baik gope persiapan jadi atau tua hoco misalnya so ngopi kakak oni maya keuangan sio apa persiapan fisik kakak jadi atau gitu. Manfaat oleh my konseling sebelum menjadi orang tua kakak yang pertama itu meningkatkan komunikasi di antara anggota keluarga, misalnya cara di kakak anggap ya cara komunikasi yang baik antara pasangan gitu. Yang kedua itu mengatasi masalah yang terjadi pada anak-anak seperti gangguan perilaku, kecanduan saat aktif. Maksudnya di sini kakak di mana kedua orang tua itu pasangan suami istri harus berperan aktif dalam misalnya begini mengasuh anak begitu, jangan hanya begini kan jangan hanya dapat pada istrinya apa seorang ayah juga harus berperan penting dalam mengasuh anaknya.
Yang ketiga, membantu anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan mental. Seperti misalnya begini kakak, MNGOP, mertua kakak atau mengalami kesakitan. Jadi kak, sebagai menantu yang baik itu kita harus membantu merawat mama mantu itu. Yang keempat, mengatasi konflik yang terjadi antara saudara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita membantu untuk mengatasi misalnya ACK di CKK masalah atau ITEGA gopea apa ngasanggating sarang kutisen gitu. Yang kelima, membantu calon orang tua meningkatkan pemahaman untuk menjadi orang tua. Jadi kakak onanaya persiapan menjadi orang tua oba mama apa yang pertama kakak persiapan fisik. Kalau persiapan fisik yang pertama itu konsultasi dengan kesehatan, tenaga kesehatan. Itu kan sebelum hamil sebaiknya itu memeriksakan kesehatan itu dengan screening paling terjadi pertama bu. Terus yang kedua bukan kesehatan ibu, itu juga harus menjaga itu punya pola makan, rutin berolahraga dan juga berat badan yang sehat untuk persiapan kehamilan. Yang ketiga itu persiapan kelahiran, mengenal persalinan, konsumen, harus juga mencari rumah sakit atau klinik yang sesuai dan menyusun saran persalinan. Lalu yang kedua, persiapan mental dan emosional, di mana di sini terdapat tiga tahap. Persiapan mental kakak dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu isi kakak memahami bahwa menjadi orang tua membutuhkan kedewasaan, kesabaran, dan kemampuan mengelola stres. Maksudnya di sini kakak ini gope, misalnya memang anak si kakak dia pastikan pengaruh anak reversi atau jadi tidak stres. Bagi cara di kakak gope mengatasi hal tersebut toh. Gitu. Yang kedua itu komunikasi dalam pasangan, di mana antara pasangan itu saling mendukung dan berbicara terbuka mengenai harapan, peran dan bagian tugas dalam keluarga mengelola stres. Maksudnya di sini kakak ini gope, misalnya memang anak si kakak dia pastikan pengaruh anak reversi atau jadi tidak stres. Bagi cara di kakak gope mengatasi hal tersebut toh. Gitu. Yang kedua itu komunikasi dalam pasangan, di mana antara pasangan itu saling mendukung dan berbicara terbuka mengenai harapan, peran dan bagian tugas dalam keluarga. Misalnya PKK, misalnya bagaimana ya? Contohnya jika ada acara keluarga begitu kan sering begitu di Manggarai itu kalau misalnya ada acara keluarga, kita itu penting sekali untuk berkomunikasi antara pasangan. Kalau misalnya nanti ada masalah dalam keluarga tersebut, pasangan itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka kayak apa yang harus ini tombol pasangan tuh tengah terjadi gamang masalah tadi apa masalah itu gampang dia sama mesin kulit. Lalu yang ketiga, mengelola emosi, di mana pasangan itu harus belajar tentang stres dan cara mengelola emosi agar tidak mudah frustasi atau kemarahan. Selanjutnya, pendidikan dan pengetahuan perawatan anak, di mana pengetahuan dasar tentang kehamilan berupa seorang tua itu harus mengerti perubahan yang terjadi selama kehamilan dan bagaimana merawat ibu hamil. Di sini juga seorang ayah itu harus berperan penting dalam merawat ibu hamil. Nikah gue kayak hanya bina kata tanggo ya apa misalnya urus ukit, tapi suaminya juga harus bisa membantu istrinya yang lagi misalnya ngotene sih otak kita ngotene harus nikah gue bina kita dapat patene. Itu sebagai suami juga harus berpartisipasi. Baik, kakak terkait ini perubahan juga sedikit tambahan dari saya. Biasanya kan kalau ibu hamil itu moodnya tetap setiap hari itu kadang ya, makanya sebagai kakak juga harus mengerti maklumnya ibu hamil yang begitu. Yang berikut kakak ada ini persiapan keuangan. Persiapan keuangan itu mengatur anggaran untuk biaya persalinan, perawatan bayi dan kebutuhan keluarga lainnya. Misalnya begini kakak, kalau ini kita kan misalnya minggu depan mau bersalin. Nah, dari sekarang kita siapkan memang atau sebelum bersalin kita siapkan memang biaya untuk persalinan. Yang berikut itu aspek
asuransi kesehatan memastikan asuransi kesehatan mencakupi biaya kehamilan, persalinan, dan perawatan anak. Yang berikut, tabungan untuk pendidikan anak. Mempersiapkan dana untuk pendidikan anak di masa depan. Misalnya mana anak silakan bersaga, siapkan memang dana untuk anaknya nanti buat sekolah. Berikut, mengenal peran orang tua. Yang pertama itu pembagian tugas, menyusun pembagian tugas antara suami dan istri dalam merawat bayi dan menjalankan rumah tangga. Dan memang biaya untuk persalinan. Yang berikut itu asuransi kesehatan memastikan asuransi kesehatan mencakupi biaya kehamilan, persalinan, dan perawatan anak. Yang berikut, tabungan untuk pendidikan anak. Mempersiapkan dana untuk pendidikan anak di masa depan. Misalnya mana anak silakan bersaga, siapkan memang dana untuk anaknya nanti buat sekolah. Berikut, mengenal peran orang tua. Yang pertama itu pembagian tugas, menyusun pembagian tugas antara suami dan istri dalam merawat bayi dan menjalankan rumah tangga. Misalnya gue mama ini yang masak, misalnya aku setidaknya apa jadi oleh itu menjaga hubungan antara pasangan dengan waktu berkualitas bersama meskipun setelah memiliki anak. Ini kan gue bisa gampang anak sayang anak terus. Baik Kak, itu saja screening dan konseling yang diberikan oleh kami hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Kakak. Jadi jujur kami sangat berterima kasih atas waktu dari mereka Kakak. Selanjutnya Kakak, mungkin Kakak berdua masih bingung gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kita? Apa buah standar pemeriksaan itu? Oh, pemeriksaan sebelum ini Kakak tadi dia kan pemeriksaan itu berupa kadang pemeriksaan darah, itu pemeriksaan darah, pemeriksaan urin. Kalau Kakak juga bisa melakukan USG supaya bisa begini Kakak tahu memang kira-kira ada masalah pada rahim atau ada sumbatan itu kan nanti supaya tidak mengganggu proses kehamilan. Jadi penyakitnya nanti biasanya itu penyakit menular. Yang pertama itu TBC, hepatitis, terus HIV sama sifilis. Itu penyakit menular. Penyakit sifilis itu biasanya penyakit sifilis itu apa? Ada jenis kelamin. Dua, mungkin dari nenek atau mamanya ada penyakit keturunan, itu nanti kan bisa berdampak pada anaknya nanti. Kalau misalnya begini, kita screening memang dari sekarang Kak, yang jelas kan ada ininya